Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita bersama Om Abu ya, Abu Jihad atau Pak Fadli. Nah sekarang kan kita ada tur West Java. Jadi perjalanan dari Bandung ke Bogor. Kan selama ini kita nggak tahu nih apa-apa aja yang perlu disiapkan. Yang baru-baru goes nih, newbie. Kita tanya-tanya yang sudah pengalaman jalur Bandung ke arah Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita Siang dong. siang hari ini kita goes awal di tahun 2022. Nah, goes kita hari ini ada dalam rangka persiapan Tur Bandung Bogor. Makanya kita latihan. Kita sedang latihan untuk persiapan itu. Karena perjalanan Bandung Bogor itu agak lumayan menguras tenaga. Lebih-lebih bagi pemula. Ya, paling untuk bukan mengantisipasi sebenarnya ya, tapi menghadapi tanjakan gitu. Menghadapi tanjakan ketika memasuki daerah setelah Cianjur ya. Mungkin ketika masuk Cianjur kita kan menemukan tanjakan juga ya, yaitu tanjakan Tapal Kuda. Itu agak lumayan juga buat bagi pemula. Buat saya Bandung Jakarta itu baru 3 kali gitu ya. Karena terus terang aja ya, ketika pertama kali saya lewatin tanjakan Tapal Kuda gitu ya, itu saya nggak mampu gitu. Bahkan dorong gitu ya, itu awal tuh ya, awal pertama kali saya touring Bandung Jakarta. Walaupun awalnya kita startnya dari Jakarta ya, itu 24 jam tanpa ada istirahat, ada pos cuma buat makan minum ya. Start kita dari Balai Kota Jakarta Utara kalau tidak salah itu ya, ketika KSI mengadakan acara di Bandung. Nah, kita ikut tuh, kita goes tuh ke Bandung. Start jam 5 sore lewat Purwakarta sampai Bandung itu kita kira-kira jam 5 sore di Masjid Bandung tuh, kita hanya istirahat di sana dan sempat sholat Jumat di perjalanan gitu ya, karena kita berangkatnya hari Kamis malam Jumat gitu ya, sehingga di perjalanan kita sholat Jumat dulu dan sampai Bandung jam 5 sore. Nah itu ya, ketika pertama kali ikut acara touring bersama KSI malam. Kita jalan malam ya, bukannya siang malah. Start itu dari Balai Kota ya, Balai Kota Jakarta Utara. Jadi kita start dari situ jam 5 sore, karena ada acara dulu, pembukaan macam-macam gitu ya. Baru ketika selesai kita di start gitu ya, lewat suruh jalan ya. Yang perlu dipersiapkan ketika kita touring ya, tentu saja yang pertama peralatan yang bisa mendukung perjalanan touring itu sendiri. Contohnya umpamanya ban dalam. Kita kan perlu bawa ban dalam tuh ya. Itu 2 lah kita bawa gitu ya. Dan juga kunci, jangan lupa. Kunci, alat-alat tambal ban gitu ya. Terus kunci pembuka rantai. Bisa jadi kita di perjalanan rantai kita putus gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Maka mau nggak mau, kalau memang bisa masih diusahakan untuk disambung, kita sambung gitu ya. Tapi kalau umpamanya nggak bisa disambung, ya ganti rantai baru gitu ya. Makanya emang yang perlu dipersiapkan ada peralatan untuk membantu terlaksananya touring kita gitu ya. Tambal ban umpamanya contoh. Kalau ban kita bocor, ya mungkin kita tambal gitu ya. Kalau ada serep enak, kita ganti sama ban dalam serep. Tapi kalau nggak ada, ya
Ya terpaksa kita tambal sendiri, kita buka sendiri, masang sendiri, wah, ya seperti itu ya. Jadi peralatan kunci-kunci gitu ya, kunci-kunci ban gitu ya, buat mengantisipasi terjadi kerusakan sepeda kita gitu ya. Nggak mungkin kita nyari bengkel gitu ya, tengah jalan ban pecah, dorong-dorong nyari bengkel ya, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti kita akan betulin sendiri gitu ya, benarkan sendiri. Nah itu ya. Di samping kunci gitu ya, ya yang perlu kita bawa adalah ya obat-obatan ya, obat-obatan buat merah atau obat sakit kepala gitu, itu perlu ya. Lalu yang lain umpamanya senter, kalau kita berjalan ketika di malam hari kita perlu penerangan ya. Kenapa kalau nggak bawa penerangan? Waduh ya, saya itu waktu touring Jakarta Bandung itu lupa bawa senter. Akhirnya mau nggak mau nunggu yang goes lain yang bawa senter gitu ya, diikutin gitu ya. Kalau jalannya enak, bareng sih enak gitu ya, di belakang ngikutin. Nah, makanya senter itu perlu ya, untuk penerangan di jalan. Dan juga lampu di belakang sebagai tanda ya. Kenapa? Karena takut ada kendaraan lain di belakang. Kalau memang perjalanannya sampai malam hari gitu ya. Lalu juga obat gosok. Nah, jangan lupa tuh, takut kaki kita kram. Kalau kaki kita kram, waduh ya, berabe. Nah, kita perlu obat gosok ya. Ini pengalaman ketika saya waktu touring Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Jogja Malang gitu ya. Itu tidur di masjid ya. Kita nggak tidur di penginapan ya, nggak nyewa losmen, nggak nyewa villa gitu ya. Tapi masjid yang kita cari. Ya ketika kita memang mau menggunakan masjid ya, kita temuin saja DKM-nya gitu ya. Kita permisi izin sama ketua DKM-nya bahwa kita mau tidur di masjid. Dewan Kesejahteraan Masjid ya. Pasti ada ya, biasanya suka ada di situ. Temuin DKM-nya, izin. Kalau emang nggak ada DKM, umpamanya rumahnya jauh, ya marbot di situ aja, izin sama marbot gitu kan. Nggak mungkin kita ke rumah rumah DKM-nya datengin gitu ya, yang jauh umpamanya. Tapi kalau selama masih dekat dengan masjid, rumah DKM-nya kita temuin, kita izin, ya kita permisi bahwa kita ingin menginap di dalam masjid ya. Cuman tidurnya nggak di dalam masjid ya, paling di emperan seperti ini gitu ya. Kita tidur. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Kalau yang perlu kita lakukan ketika touring jarak jauh gitu ya, ya memang perlu ya baju, kain sarung gitu ya, baju untuk mengganti ya. Pengganti yang kita pakai, karena nggak mungkin pakaian satu hari itu sampai berhari-hari gitu ya. Tentunya kita harus ganti pakaian gitu ya. Udah gitu juga jangan lupa ya sleeping bag umpamanya atau kain sarung. Ketika kita tidur di pelataran masjid kan harus ada alas yang kita pakai gitu ya. Maka sleeping bag itulah yang kita pakai untuk alas tidur kita gitu ya. Nah, jadi kita perlu bawa pakaian berapa tergantung perjalanan kita gitu ya. Kalau perjalanan sampai 4 atau 5 hari ya nggak mungkin bawa baju 2 biji gitu ya, 2 setel gitu ya, nggak mungkin ya, bawa kaos cuma 2 setel ya Pak. Ya minimal kita bisa hitung lah gitu ya dalam perjalanan, oh hari ini kita ini gitu ya. Ya kalau memang mau dicuci dulu nggak jadi masalah, bawa misalnya 3 biji gitu ya. 3 baju, mau 3 kaos kita pakai. Katakanlah kita perjalanan jauh ya gitu ya, sampai 4 hari umpamanya atau 5 hari. Ya kalau memang mau dicuci gitu, setiap yang dipakai kita cuci, kita jemur gitu ya. Lalu kita pakai ya ganti yang lain gitu ya. Bisa seperti itu kalau mengering pakai gitu ya. Atau cuci, simpan, kita pakai yang lain. Nah, nanti kita puter aja deh tuh kita pakai gitu ya. Nah itu ya, jadi pakaian kita perlu ganti gitu ya. Bawa anduk ya, bawa sabun, jangan lupa sikat gigi, odol ya, itu perlengkapan mandi ya. Perlengkapan mandi kita perlu bawa ya, biar bisa enak seger badan. Jangan sampai berhari-hari kita nggak mandi gitu ya, badan kan nggak enak juga ya, keringetan. Nah, makanya saya paling seneng kalau ketika touring saya cari masjid gitu ya.
Yang pertama apa? Bisa istirahat di dalamnya dengan tenang. Tenang di sini artinya ketika waktu masuk sholat kita bisa langsung sholat gitu ya. Kita langsung sholat, kita mandi ya. Kita nggak takut nggak takut ketinggalan sholat gitu ya. Jadi ketika azan kan kita sudah dengar gitu ya. Wah, azan subuh, langsung kita bangun, kita sholat subuh berjamaah. Kalau di penginapan coba ya, kita tidur dalam penginapan pakai AC, pules, bablas, azan gak kedengeran kan gitu. Kalau dalam masjid kita bisa dengar tuh azan. Oh, udah ada mau sholat nih, kita sholat. Nah itulah ya manfaatnya masjid tuh begitu. Keamanan ya, tentunya buat keamanan sepeda kita bawa kunci ya, kunci pengaman. Jangan kita pasrah begitu aja gitu ya. Kalau mau hilang mah hilang aja, nggak bisa begitu ya. Kita harus ada usaha gitu ya. Dengan cara apa? Bawa kunci sepeda, rantai. Bawa rantai, bawa gembok. Kalau emang kita nggak punya kunci yang pakai nomor itu umpamanya gitu ya, pakai gembok aja, bawa gembok, bawa rantai, kunci gitu ya. Kan kita usaha ikhtiar gitu ya, kita ikhtiar untuk mengamankan sepeda kita. Nggak boleh kita pasrah begitu aja. Kalau Allah emang mau hilangin tuh sepeda, hilang aja, nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus ada usaha ikhtiar dulu ya, mencoba menggebok sepeda itu dengan rantai ya, kita kunci ya. Jadi perlu pengamanan tuh ya, biar kita enak. Biasanya uang saku itu ya, waktu kita ke sana tuh ya sebenarnya masing-masing ya langsung gitu ya. Ya kita makan sesuai dengan budget kita lah gitu ya. Saya waktu itu bawa berapa, cuman bawa 500 saya bawa ke waktu Jogja Malang itu, bawa duit cuman 500.000 gitu ya. 500.000 buat makan. Ya kita irit-irit aja lah gitu ya. Kan kita nggak nginep di hotel gitu ya, di masjid. Makanya uang bisa diirit gitu ya, nggak perlu mikirin uang penginapan hotel atau villa, nggak seperti itu gitu ya. Kita tidur di masjid, paginya kita nyari sarapan sederhana gitu ya. Yang penting bisa perut kita, mengenyangkan perut kita dan bisa menambah tenaga gitu ya. Ya bagi yang mampu silahkan saja, umpamanya saya mau bawa 1 juta silahkan gitu ya, mau bawa sekian silahkan. Ya minimal emang sih harus seperti itu ya, uang saku harus tetap ada ya, untuk makan kita di dalam perjalanan. Ya kita coba mencari sepeda yang cocok buat touring ya, karena nggak semua sepeda itu bisa dipakai untuk touring gitu ya. Ya umpamanya katakanlah, oh ini sepeda ini bagus buat touring nih, cocok nih, enak gitu ya, enak, pas buat kita pakai, nyaman gitu ya, itu kita pakai buat touring gitu ya. Buat saya itu yang sepeda yang saya pakai itu ya biasa saja sih sebenarnya ya, nggak harus mahal gitu ya. Yang penting enak dan nyaman kita pakai. Sebenarnya kan yang kita gunakan dengkul ini ya, dengkul kita nih, fisik kita ya. Makanya ketika touring itu timbulkan kesenangan gitu ya, jangan merasa beban ya. Nikmatin gitu ya, di perjalanan tuh kita nikmatin. Jangan kita mikirin, aduh jauh banget sih. Nah, itu tuh semangat jadi down, turun tuh. Ya, kalau kita ngeluh gitu ya, waduh jauh banget, waduh tanjakan lagi gitu. Itu kan minimal begitu tuh. Suka ada yang begitu ya di perjalanan. Wah, tanjakan depannya, wah udah dah. Itu kalau kita misalnya nggak menikmatin gitu ya, kita ngeluh, capek tuh. Ya. Kita capek, goes. Waduh. Kalau perlu, kalau ada tanjakan jangan dilihat deh tanjakan, kita ke bawah aja deh, gitu ya. Muka kita ke bawah gitu. Ya. Nah itu ya, jadi nikmatin di dalam perjalanan ketika goes. Jangan ada rasa jangan merasa beban gitu. Jangan terlalu merasakan beban gitu ya. Jangan juga ngeluh. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk melakukan perjalanan touring ini dengan baik ya. Makanya nikmati saja ya. Jangan
menjadi beban. Ya, dan doa izin dari orang tua di rumah itu perlu ya, agar kita selamat di dalam perjalanan gitu ya. Itu perlu sekali doa. Doa itu senjata buat kita gitu. Senjata untuk meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Fisik juga perlu ya, ada latihan ya. Kalau dulu saya waktu itu ketika mau touring selalu setiap minggu tuh goes gitu ya. Goes itu umpamanya hari pertama kita jarak dari jarak sekian ke sekian gitu ya. Goes yang kedua kita tambah lagi jauhnya. Goes ketiga kita tambah lagi jauhnya gitu untuk persiapan menghadapi touring yang jarak jauh gitu ya. Tapi kalau untuk Bandung Bogor sih kayaknya bukannya saya merasa itu mah gampang, enggak gitu ya. Itu juga perlu persiapan ya, fisik harus kita persiapkan ya. Tetap kita perlu latihan, cuman nggak latihan seperti orang mau touring jarak jauh gitu ya. Kalau misalnya dia udah sering sih enak ya. Kalau dia udah sering setiap kali touring terus-terusan sih udah enak ya. Seperti teman saya itu begitu, dia sering touring ya, akhirnya sudah terbiasa ya. Itu nggak perlu latihan lagi udah. Itu saya dikejar anjing waktu goes dengan KSC gitu. Saya nggak bawa senter gitu ya. Jadi saya tunggu peserta yang bawa senter gitu ya. Wah, untung ada nih yang bawa senter. Saya tungguin, pas dia di depan baru saya ikutin. Dalam hati saya tuh, mudah-mudahan nggak ada anjing, Baru ngomong begitu, tato di samping saya tuh anjing ngomong. Waduh, kaget saya. Langsung saya ngebreak aja dah. Saya goes sekenceng-kencengnya gitu ya. Itu mau ketawa jadi kalau ingat itu ya Allah, baru ngomong mudah-mudahan gak ada anjing gitu. Katanya di samping anjing ngegonggong. Kemudian yang kita lewatin ada bengkel tambal ban gitu ya. Mungkin penambal ban ini punya anjing gitu ya. Saya nggak lihat tuh anjing karena gelap gitu malam gitu ya. Tahu-tahu wow aja ya. Waduh, kaget saya langsung ngebreak aja dah. Saya sih hanya pesan gini. Ketika mau touring, persiapkanlah kebutuhan kita untuk di perjalanan gitu ya. Baik fisik maupun psikis gitu ya. Fisik kita siapkan gitu ya. Timbulkan percaya diri kita bahwa kita mampu gitu ya. Jangan kita kalah sebelum berperang gitu. Aduh, saya takut nih gitu ya. Jangan gitu ya. Belum kita coba ya. Kayak waktu saya pertama kali touring begitu. Saya coba, masa sih nggak mampu. Itu aja timbulin semangat. Saya pasti bisa. Yang lain bisa, masa saya nggak bisa gitu ya. Yang kedua, yang tadi saya perlengkapan tambal ban gitu ya. Perlengkapan tambal ban atau bawa ban dalam lah minimal 2 lah gitu kita bawa gitu ya. Untuk persiapan kunci-kunci dan lain sebagainya. Karena saya pernah pecah ban itu sampai 2 kali di perjalanan. Bahkan yang keduanya itu saya sampai ketinggalan jauh di depan gitu ya. Sampai saya pesan sama orang yang ketika itu mobilnya di pintu kereta. Saya bilang sama supir, saya bilang, "Mas, tolong dong kalau ada orang yang goes di depan bilang bahwa temannya bannya pecah di belakang." Alhamdulillah gitu ya. Mereka sampein gitu ya. Bisa kita bayangkan, saya di Srengseng, teman saya udah di Depok, itu dorong sepeda saya. Maghrib saya dorong tuh sepeda. Ya. Udah gitu, di perjalanan itu saya temui kuburan yang panjang gitu. Kuburan Cina, panjang banget ya Allah, saya bilang, mana sendiri gitu ya. Pakai sepeda center, dorong-dorong sepeda gitu ya. Gak lama setelah itu kuburan Muslim, waduh panjang juga. Karena kita tahu di Jawa itu kan kuburan panjang-panjang ya. Dan alhamdulillahnya ketemu dengan teman-teman gitu ya, ditambal batu ban ya. Diganti deh gitu ya di ban dalamnya. Dan alhamdulillah sampai juga gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan lupa lah bawa ban dalam. Kenapa waktu itu saya nggak ganti ban dalam? Karena teknisinya udah ngebut duluan gitu ya. Yang bawa ban dalamnya udah ngebut duluan di depan. Waduh, saya bilang ban di dalam dibawa teknisi lagi. Ya itu salahnya gitu ya. Makanya kalau udah ada teknisi,
lebih baik kita bawa dalam diri lah, jangan kita titipin gitu ya. Kenapa? Karena belangsak begitu akhirnya kalau kita pecah, teknisi nggak ngeliat kita gitu ya. Wah udah, ya, baik kita bawa sendiri, nanti kita ganti sendiri, kita buka sendiri, kita pasang lagi. Ya lebih baik seperti itu. Demikian sharing dari Om Abu, pengalaman goes touringnya selama di Jawa ya. Ya, Jawa. Ya. Jogja Malang. Wah, Jogja Malang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.